Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan sikap yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yesus, Tuhan Rajaku.
namamu selalu tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembahmu, Kau yang terindah. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau melayakkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka hati kami selebar-lebar mungkin, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita mau sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Di bulan ini, nats kita yaitu di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16 memberikan banyak sekali pelajaran bagi kehidupan kita mengenai hal penghiburan. Karena bulan ini kita akan mengupas tuntas bahwa Kristus adalah penghiburan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan membaca lagi di 2 Tesalonika 2 ayat 16, namun saya akan kembali mengingatkan latar belakang di mana 2 Tesalonika 2 ini ditulis oleh Rasul Paulus. Gunanya adalah untuk memberikan dukungan kepada jemaat di Tesalonika yang pada waktu itu mereka mengalami tekanan dalam kehidupan kerohanian mereka. Banyak sekali tekanan dari luar yang membuat mereka mungkin merasa menderita, merasa tertekan, dan terlebih mungkin merasa kecewa dalam pengiringannya kepada Kristus. Dan mungkin itu membuat mereka menjadi ragu, apakah ketika aku mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah keputusan yang benar. Namun di 2 Tesalonika 2 ini Paulus memberikan dukungan kepada jemaat untuk tetap teguh di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada penghiburan yang abadi dan pengharapan yang baik. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan Bapak Ibu Saudara, mengapa terkadang Tuhan izinkan permasalahan boleh datang dalam kehidupan kita, tekanan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah lebih baik Tuhan mengantisipasi adanya tekanan itu kepada anak-anaknya? Bukankah Tuhan lebih baik tidak mengizinkan tekanan pencobaan itu datang dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Karena sudah pasti Tuhan menginginkan kehidupan anak-anaknya dalam kehidupan yang baik. Namun kita sadari bahwa bukan terkadang lagi, tetapi sejatinya ketika terjadi tekanan dalam kehidupan kita, maka kita akan menghargai adanya penghiburan. Kita seringkali ketika kita dalam masa-masa yang tertekan, masa-masa yang begitu berat, penghiburan begitu menjadi hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita mencari penghiburan di dunia ini, mencari penghiburan yang ada di dunia ini. Jarang sekali kita mau datang kepada Tuhan sebagai penghibur yang sejati dalam kehidupan kita. Namun pagi hari ini, lewat penghiburan-penghiburan yang Kristus berikan dalam kehidupan kita, akan memberikan makna dalam kehidupan kita, dan kita bisa mempelajari bahwa penghiburan yang Kristus berikan dalam kehidupan kita mempunyai maksud tertentu dalam kehidupan kita. Penghiburan hadir saat kondisi kita tertekan. Semakin orang merasa tertekan, maka penghiburan akan menjadi penting dalam kehidupannya. Orang akan membutuhkan penghiburan ketika mereka dalam masa-masa yang begitu berat. Nah, pagi hari ini mari kita mau belajar penghiburan di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia, bukan penghiburan dunia, tetapi penghiburan di dalam Tuhan akan memberikan makna dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa penghiburan di dalam Tuhanlah yang kita butuhkan, bukan lagi penghiburan yang dunia tawarkan. Yang pertama kita mau buka di 2 Korintus 1 ayat yang kelima. 2 Korintus 1 ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Penghiburan yang Kristus berikan memampukan kita melewati setiap persoalan kehidupan kita. Karena ketika kita hidup dalam tekanan, semakin berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, maka penghiburan di dalam Kristus akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, penghiburan yang sudah Kristus curahkan dalam kehidupan kita mengubah cara pikir kita, di mana tekanan ini, persoalan ini dapat saya lewati karena Kristus yang memberi penghiburan di tengah situasi yang tidak baik, sehingga
kita dapat melewati setiap persoalan kehidupan dengan baik, dengan bersandar kepada Kristus sebagai penghibur dalam setiap kondisi kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena penghiburan Tuhan, penghiburan Kristus yang berikan dalam kehidupan kita, mengubah cara pandang kita, di mana kita dapat menghadapi setiap persoalan karena Kristus yang memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Lalu kita mau membaca di Yesaya 57 ayat yang ke-18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Yang kedua, penghiburan yang Allah berikan itu menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Menyembuhkan dari apa? Menyembuhkan dari rasa sakit yang mungkin sedang kita hadapi, yang timbul karena tekanan-tekanan yang kita terima, persoalan-persoalan yang begitu berat, sehingga terkadang persoalan itu membuat luka dalam hati kita, membuat traumatik dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa lepas dari persoalan itu. Nah, penghiburan yang dari Allah itu memberikan kesembuhan dalam hidup kita, kesembuhan dalam luka batin kita, kesembuhan dari segala sakit luka hati kita. Dan yang paling penting, penghiburan Tuhan itu memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Pemulihan berbicara tentang bimbingan dan pertolongan Tuhan. Dipulihkan berarti kita dalam situasi yang awalnya kita dalam situasi yang tidak baik. Lalu dengan penghiburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka penghiburan itu menuntun kehidupan kita, menolong kehidupan kita untuk kembali pada kondisi kita yang dalam kondisi yang baik, bukan pada kondisi yang rusak, pada kondisi yang tidak baik. Tetapi ketika penghiburan itu datang dalam kehidupan kita, penghiburan itu memulihkan kehidupan kita, mengembalikan kehidupan kita seperti sedia kala. Lalu yang selanjutnya kita mau baca di 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, ini salah satu penghiburan, makna penghiburan yang Tuhan inginkan bisa ada dalam kehidupan kita, yaitu penghiburan yang kita terima memampukan kita untuk menyaksikan bahwa kita pernah mengalami kehidupan yang tidak baik dan kita dihibur, mendapatkan penghiburan dari Allah. Ini akan menjadi kesaksian bagi kita untuk menyampaikan kepada orang-orang yang saat ini mungkin mereka dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang tidak baik. Penghiburan yang sudah kita terima akan memberikan penghiburan juga bagi orang-orang tersebut. Dan kehidupan kita bisa menjadi saksi bahwa kasih Tuhan dinyatakan dalam kondisi kita yang tidak baik. Sehingga itu memberi kekuatan bagi mereka yang sedang dalam kondisi tertekan. Penghiburan adalah salah satu cara yang Kristus berikan sebagai alat untuk menguatkan kehidupan kita. Dan itu diberikan dalam kehidupan kita, dan Tuhan inginkan penghiburan itu dibagikan kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka pun merasakan bahwa penghiburan di dalam Tuhan memampukan mereka melewati setiap persoalan kehidupan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mau ingat kembali, kita mau ingat lagi bahwa penghiburan yang kita terima memampukan kita untuk melewati setiap persoalan kehidupan kita. Penghiburan yang kita terima dari Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Terlebih penghiburan yang kita terima dari Tuhan akan memampukan kita bersaksi. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi rema pada hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu boleh menghibur setiap hati kami. Kami yakin dan percaya dalam firman-Mu ada penghiburan yang begitu luar biasa melegakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan yang tidak mudah ini Tuhan. Dan kami mau belajar sama seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mau mempercayai bahwa penghiburan yang Tuhan berikan memampukan kami melewati setiap persoalan, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami, terlebih menjadikan kami saksi bahwa kasih Kristus menjadi penghibur dalam kehidupan kami dalam situasi kehidupan yang tertekan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kehidupan kami menjadi penghibur sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.